Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Wiwis Tasmitaning Hidayah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah instrumentasi optis. Saya di sini Etika Nurul Sofwah bersama Adelina Rizky Amalia Edisyam Putri dan Dian Ramawati akan mempresentasikan tugas mata kuliah tersebut dengan judul refraktometer. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu refraktometer. Refraktometer adalah sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan atau zat terlarut. Nah, fungsinya itu sendiri adalah untuk mengukur kadar atau konsentrasi bahan atau zat terlarut. Bagian-bagian dari refraktometer yang pertama yaitu daylight plate atau kaca yang berfungsi untuk melindungi prisma dari goresan akibat debu, benda asing, atau untuk mencegah agar sampel yang diteteskan pada prisma tidak menetes atau jatuh. Nah, kemudian adalah prisma. Prisma merupakan bagian yang paling sensitif terhadap goresan. Prisma tersebut berfungsi untuk membaca pembacaan skala dari zat terlarut dan mengubah cahaya polikromatis atau cahaya lampu atau matahari menjadi cahaya monokromatis. Kemudian, knop pengatur skala. Knop pengatur skala ini berfungsi untuk mengkalibrasi skala penggunaan Aquades. Cara kerjanya ialah knop tersebut diputar searah atau berlawanan arah jarum jam hingga didapatkan skala paling kecil 0,00 atau untuk refraktometer salinitas dan 1000 untuk refraktometer urin. Kemudian handle. Handle di sini berfungsi untuk pegangan alat refraktometer dan menjaga suhu agar stabil. Selanjutnya yaitu bimetal strip, di mana bimetal strip tersebut terletak pada bagian dalam alat sehingga tidak terlihat dan berfungsi untuk mengatur suhu sekitar 18-28 derajat Celcius. Jika saat pengukuran suhunya mencapai kurang dari 18 derajat Celcius atau melebihi 28 derajat Celcius, maka secara otomatis refraktometer akan mengatur suhunya agar sesuai dengan range yaitu 18-28 derajat Celcius. Kemudian refraktometer tersebut mempunyai dua lensa, yaitu yang pertama lensa yang memang berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang monokromatis. Kemudian untuk lensa pembesar, yaitu sesuai dengan namanya, lensa pembesar itu berfungsi untuk memperbesar skala yang terlihat pada eyepiece. Nah, eyepiece di sini kemudian yaitu eyepiece. Eyepiece di sini merupakan tempat untuk melihat skala yang ditunjukkan oleh refraktometer. Nah, skala ini berguna untuk yang terakhir yaitu skala di mana berguna untuk melihat konsentrasi dan massa jenis suatu larutan. Yang selanjutnya adalah macam-macam refraktometer. Yang pertama adalah refraktometer AB, yang kedua adalah refraktometer Briggs, yang ketiga adalah refraktometer Salt, dan yang keempat adalah refraktometer tangan. Yang pertama adalah refraktometer AB, yang merupakan alat untuk determinasi secara cepat konsentrasi, kemurnian, kualitas dispersi dari sampel cair, padat, dan plastik. Yang kedua adalah refraktometer Briggs yang digunakan untuk mengukur konsentrasi padatan terlarut dalam gula, garam, protein, dan lebih spesifiknya untuk makanan dan cairan ideal untuk kontrol kualitas. Yang ketiga adalah refraktometer salt yang digunakan untuk mengukur kadar garam pada bagian per 1000 atau ppt dan berat jenis atau persen salinitas atau kadar garam tergantung pada model. Yang keempat adalah refraktometer tangan, yang mana terdapat dua jenis refraktometer tangan, yaitu analog dan untuk cara kerjanya sendiri, refraktometer yaitu yang pertama, daylight plate dibuka menggunakan ibu jari. Yang kedua, refraktometer ditetesi dengan Aquades atau larutan NaCl 5% pada bagian prisma dan daylight plate. Yang ketiga adalah sampel cairan diteteskan pada prisma 1-3 tetes. Yang keempat, skala kemudian dilihat di tempat yang bercahaya dan dibaca skalanya.
Yang kelima, setelah dibuka, prisma dan dielectric dibersihkan dengan Aquades, kemudian diseka dengan cara satu arah dan bebas. Yang keenam, refraktometer disimpan kembali di dalam box atau wadah. Selanjutnya, cara untuk mengkalibrasi refraktometer, yaitu yang pertama, membuka penutup kaca prisma, kemudian di atas kaca prisma dituliskan 1 atau 2 tetes Aquades, dan penutup kaca prisma lalu ditutup lagi dengan perlahan dan pastikan Aquades memenuhi permukaan kaca prisma. Kemudian refraktometer diarahkan pada cahaya terang dan dilihat pembacaan skala melalui lubang teropong. Jika skala kabur, lubang teropong diputar hingga pembacaan skala tampak jelas. Pastikan garis batas biru tepat pada skala 0 derajat Brix. Jika garis batas biru tidak tepat pada skala 0 derajat Brix, skrup pengatur skala diputar hingga garis batas biru tepat pada skala 0 derajat Brix. Dan yang terakhir, setelah kalibrasi selesai, kaca prisma dibersihkan lagi dengan menggunakan kertas tisu. Kelebihan dan kelemahan pada refraktometer. Yang pertama, pada refraktometer digital. Kelebihannya adalah lebih mudah dioperasikan karena terdapat sensor digital dan menggunakan layar LCD dalam menampilkan hasil pengukuran. Untuk refraktometer tangan, kelemahannya hanya untuk mengukur kadar zat tertentu saja. Untuk refraktometer AB memiliki penyesuaian menghilangkan indeks bias dengan kemampuan untuk dipergunakan terhadap sampel padat, menggunakan baterai kurang efisien karena kurang ekonomis. Dan untuk refraktometer tangan analog, nyaman digunakan karena tidak memerlukan sumber energi, dan tidak akurat jika digunakan di luar rentang suhu 20 derajat Celcius. Demikian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.